Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Aliyah, guru BK SMK Negeri 1 Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 Program Studi Bimbingan Konseling LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran layanan bimbingan klasikal dengan tema manajemen waktu dilaksanakan di SMK Negeri 1 Penajam Pasir Utara. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran klasikal yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik, Bu. Sudah siap menerima materi hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Oke, silakan. Latihan duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita berjumpa kembali dengan materi manajemen waktu, ya. Ada yang sering bermasalah dengan waktu di sini? Aku. Ada yang sering terlambat? Ada. Itu nanti kita akan bahas. Nah, sebelum kita memulai, Ibu akan absen dulu ya. Baik, ya Bu. Oke. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Dulu ya. Ahnaf Dani. Hadir. Hadir. Aliansyah. Hadir. Anggun Chelsea Putri. Hadir, Bu. Mana? Oh, ada di sini. Anissa Nurfarjina. Hadir, Bu. Jessica Cantika. Hadir, Bu. Novita. Hadir, Bu. Sesa Widianti Azhara. Hadir, Bu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Tiara ada? Tiara ada? Yang nggak masuk siapa hari ini? Rasti gimana? Gimana kabarnya Rasti? Gimana hari ini? Sudah berapa hari sakit? Sudah seminggu. Sudah ditengok belum temennya? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah ini nanti lain kali kalau ada temennya sakit itu ditengokin ya. Nggak boleh masa bodoh. Harus ditengok temennya, diberikan motivasi biar lekas sembuh ya. Oke, sudah siap menerima materi hari ini? Untuk selanjutnya kita akan memulai materi kita. Hari ini adalah manajemen waktu. Oke, sebelum lanjut kita bermain ice breaking dulu ya. Kayaknya mukanya mulai pada tegang-tegang nih. Oke, gua akan tampilkan satu gambar. Jelas nggak di atas? Kita akan bermain ice breaking dulu. Kita memulainya dari tebak gambar. Ya. Kita akan cek siapa yang konsentrasinya lebih bagus, lebih cepat, dan siapa yang ngantuk, dan siapa yang tidak bisa menemukan gambar. Kita mulai ya, sudah siap? Sekarang yang bisa nanti langsung angkat tangan ya. Perhatikan gambar dengan baik. Nah, pertanyaan pertama, apa yang Anda temukan pada gambar tersebut? Yang kedua, apakah Anda bisa menemukan lebih dari 4 gambar? Sekarang, oke, beri waktu 1 menit untuk memperhatikan. Siapa yang bisa menemukan gambar? Angkat tangan. Oke, tunjuk dulu. Ayo, tunjuk gambar mana yang bisa. Orang main gitar. Tunjuk. Ada yang lihat? Naik berdiri. Maju ke depan. Ayo yang lainnya, ada berapakah gambar? Gambar apa yang kamu temukan pertama? Orang main gitar. Orang bermain gitar. Oke. Ada yang bisa melihat orang bermain gitar? Ada. Yang tidak bisa melihat orang bermain gitar, angkat tangan. Yang belum dapat, nggak apa-apa. Angkat tangan yang belum bisa lihat.
Sudah bisa lihat semua? Belum dapat? Mana yang bermain gitar? Coba maju ke sini. Kita lihat dulu. Apa karena pengaruh duduk? Coba tunjukkan tadi yang bermain gitar yang mana? Kamu lihat dari dekat, jelas apa enggak? Jelas. Jelas. Kenapa? Berarti di belakang tadi kurang jelas ya? Oke, sudah menemukan satu gambar. Terima kasih. Beri aplaus dulu buat temennya. Selanjutnya, siapa yang bisa menemukan gambar berikutnya? Ayo, silakan. Orang yang Ditunjuk, naik, ditunjuk. Gambar apakah berikutnya yang ditemukan? orang menggunakan topi. Orang yang sedang menggunakan topi. Ada yang bisa lihat? Bisa. Oke, terima kasih. Masih ada yang bisa mencari lagi? Gambar apa lagi berikutnya? Baru 2. Ayo, siapa lagi yang bisa? Dibuka lagi matanya, dicek lagi. Minimal 4 gambar. Minimal 4 atau lebih. Siapa yang bisa angkat tangan? Angkat tangan siapa yang belum? Ayo, yang jawab. Silakan. Jadi kita tebak gambar. Tuh yang lain mukanya pada penasaran yang mana lagi ya? Ada di mana? Sini. Gambar apa? Ada seorang wanita di depan ini. Iya, bagus. Dia menemukan celahnya. Terima kasih. Ada yang bisa lihat itu? Bisa. Tadi bingung, Bu, nggak bisa. Akhirnya bisa. Ayo, di sini kita tuntut kejadian mata. Sudah berapa gambar yang ditemukan? Iya. Siapa lagi yang bisa? Masih ada yang bisa mencari satu gambar lagi? Ayo. Ayo, cepat. Ayo, siapa yang bisa? Silakan naik. Apalagi ya, Bu? Gitu. Ayo, jangan garuk kepala. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, silakan. Gambar apa? Gambar air terjun. Itu apa? Itu kira-kira apa? Air terjun. Untuk saat ini kita mencari gambar manusianya. Ya. Oke, enggak masalah. Ini katanya ada gambar air terjun. Ini betul air terjun? Ada yang sama pendapatnya kalau ini air terjun? Enggak. Kalau ibu juga sih nggak ngeliat air terjun di situ ya. Ayo, siapa lagi yang bisa ya? 2 lagi, 2 lagi. Ayo, siapa yang bisa menemukan 2 gambar manusia lagi? Coba. Ayo siapa? Ayo siapa? Langsung tunjuk. Ayo silakan. Ayo siapa lagi? Ada seorang gambar nenek yang pakai. Iya, beri aplaus dulu. Apa fungsi dari kegiatan kita hari ini? Bikin kita adalah melatih ketelitian. Pada saat muncul gambar, kalian langsung bilang, oh iya gambar apa ya? Nah sekarang bisa dilihat. Yang gambar pertama itu adalah gambar seorang nenek. Gambar kedua adalah gambar seorang yang ketiga, bayangannya ada tadi yang pertama ditebak adalah gambar orang sedang meninggal. Selanjutnya, gambar ini tangannya, ini topinya, jelas ya kalau dari jauh ya. Dan yang terakhir adalah gambar seorang perempuan berdiri di Alhamdulillah ada beberapa anak nih yang bisa cepat, yang lainnya masih bingung mencari. Jadi kalian tadinya hanya fokus di gambar kecil. Untung ada yang teliti tadi ya. Oke, itu permainan ice breaking kita. Jadi intinya adalah kita harus melatih kefokusan kita. Ya. Oke, ini kayaknya tegak. Kita ganti lagi ya, satu lagi ya ice breakingnya ya. Biar semangat. Oke, ibu mau minta tepuk semangat biar kita materi ke depannya nanti lebih semangat. Oke, dengar ya. Tepuk semangat. Masih semangat semua ya? Tadi habis berpikir tegang, konsentrasi semua matanya ke atas, ke papan tulis. Sekarang sudah semangat, sudah bisa tepuk semangatnya kencang, semangatnya juga luar biasa. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Siapa di sini yang sering bermasalah dengan waktu? Ada? Contoh yang sering bermasalah dengan waktu itu apa?
ya. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan dulu apa sih manajemen waktu dan apa tujuannya. Jadi, capaian yang akan kita capai hari ini adalah Ibu berharap siswa dapat memahami pentingnya manajemen waktu serta mampu menerapkan manajemen waktu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kan pasti sudah paham semua waktu itu apa. Hanya saja penerapan kesehariannya itu yang masih jarang dilakukan. Di antara kalian ada yang sudah punya jadwal harian belum? Ada yang sudah. Yang suaranya kenceng itu punya, yang diam berarti nggak punya. Kenapa kita sering bermasalah dengan waktu? Karena itu tadi, kita tidak punya pola atau cara mengatur waktu dengan baik. Makanya hari ini kita akan membahas masalah manajemen waktu. Untuk materi manajemen waktu kali ini adalah bagaimana kita mengasah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki. Untuk dapat memanajemen waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi baik untuk beribadah. Ya, itu ada untuk beribadah, untuk diri sendiri, untuk bekerja, bahkan untuk kegiatan sosial yang lain. Manajemen waktu harus dilakukan dengan tepat karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa. Ingat itu kuncinya, waktu tidak dapat disewa, dipinjam, dibeli, tidak bisa berubah, tidak bisa disimpan, dan dikumpulkan serta tidak ada penggantinya. Penting nggak kira-kira manajemen waktu itu? Nah, itu sangat penting sekali. Kenapa? Disinilah nanti intinya yang harus kita pahami bersama apa tujuan dari manajemen waktu. Kenapa kita harus memanajemen waktu? Karena ingat, tanamkan di otak kita bahwa waktu tidak mungkin akan terulang. Waktu tidak bisa dibeli. Waktu tidak bisa disewa. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah. Ada yang mau bertanya? Atau menonton video dulu? Nanti habis ini ya, kita nonton video dulu. Perhatikan baik-baik video yang Ibu putar. Coba bayangkan, jika kita membaca 1 jam dalam sehari tentang sejarah, ataupun tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan, dan masih banyak lainnya. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 365 jam dalam 1 tahun? Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan? Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar, ataupun mengerjakan tugas. Itu terdengar seperti kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita tidur 6 jam sehari. Jadi masih mempunyai waktu 18 jam tersisa dalam sehari. Rata-rata orang belajar, bekerja dan menjalani aktivitas sekitar 8 sampai 10 jam. Lalu kita melakukan perjalanan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang 2 jam dalam sehari. Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga mengobrol, melihat status teman di sosmed, menonton hiburan di TV. Kita bisa melihat berapa banyak waktu yang tersedia. Kita bisa bermain bersama teman setelah habis pulang sekolah. Bisa juga membuka media sosial seperti Facebook, video TikTok mungkin, dan mengajak beberapa banyak teman yang mengomentari status kita di Instagram. Kita juga bisa berkumpul dengan teman, mengobrol bersama, jalan-jalan, dan melakukan permainan lain yang membuat kita senang. Oke, itu tidak apa-apa, asalkan jangan kita lakukan setiap waktu. Kita bisa mencoba mengubah kebiasaan seperti itu. Bayangkan saja, jika kita mengatur hari kita dengan belajar, mengerjakan tugas sekolah, kuliah, membantu orang tua, dan melaksanakan aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk masa depan kita dan keluarga. Banyak sekali waktu luang untuk melakukan hal seperti itu. Berangkat ke sekolah untuk belajar, setelah pulang sekolah melakukan aktivitas lainnya. Jika kita mempunyai tugas dari dulu, kerjakanlah tugas tersebut. Jika tidak ada tugas, kita bisa belajar kembali apa yang telah dipelajari di sekolah.
Kemudian, dilanjutkan dengan membantu orang tua, membersihkan rumah, serta membantu tugas-tugas orang tua di rumah. Bayangkan, jika semalam kita membaca 2-3 jam, lalu berapa jam ilmu yang kita dapat selama sekian hari? Berapa ilmu yang didapat selama 1 tahun? Tidak ada ilmu yang percuma, tidak ada pengetahuan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, mari gunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Fokuslah pada hal yang menjadikan diri kita bernilai. Jangan katakan masih ada waktu. Lakukanlah segera, gunakan waktu kita dengan bijak supaya tidak ada 1 menit pun waktu yang terbuang sia-sia. Oke, itu tadi Ibu sudah putarkan sebuah video. Nah, dari video yang kalian simak tadi tentang manajemen waktu itu banyak loh yang dijelaskan. Coba Ibu mau minta nih berapa siswa yuk? Siapa yang bisa menanggapi video tersebut? Ayo satu orang. Saya Bu, Oke, silakan. dari video di atas atau yang kita tonton tadi, kita bisa mempelajari bahwa manajemen waktu sangat penting untuk kepentingan kita dalam sehari-hari. Misalnya untuk istirahat, untuk kegiatan, untuk waktu-waktu luang, waktu senggang, bermain, itu semua perlu diorganisir dan diatur setiap harinya agar dapat teratur dengan sempurna. Oke, terima kasih banyak Bu. Pasti jawabannya luar biasa dari Jeffrey ya. Bagaimana setelah menonton video akhirnya bisa melihat kita harus mengatur waktu Bu dengan baik. Ya, membedakan mana waktunya belajar ya, mana waktunya bermain. Oke, yang dari cewek siapa? Satu orang lagi. Silakan. Kalau kita belajar 2 jam sehari misalnya, 2-3 jam sehari, bayangin apa yang kita dapat kalau kita ngelakuin itu selama seminggu terus selama setahun. Ya, bagus. Sehari 2-3 jam. Nah, sekarang Ibu tanya, kamu belajar nggak setiap harinya? Belajar Tapi dikit doang. Paling lama berapa jam? 1 jam. Nah, setelah menonton video ini ternyata mengatur waktu untuk belajar itu minimal ya, itu tadi minimal. Jadi maksimalnya boleh ditambah, ya. Ternyata, Bu, memang harus ya Bu kita mengatur waktu, harus banget. Sekarang Ibu tanya lagi, yang tiap hari main game tiap malam minimal 3-4 jam satu malam, coba ada nggak di kelas ini? Ada, Hafid. Kenapa Hafid suka main game? Gabut di rumah belajar. Oh, gabut di rumah, luar biasa. Besok-besok kegabutannya diganti dengan belajar juga ya, Kak, ya. Jangan cuma main game aja ya. Oke. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen waktu. Ini juga penting. Kalau tadi kan kalian sudah tahu langkah-langkahnya kita harus belajar nih mengatur waktu seperti apa. Paling tidak tadi ada yang harus belajar 2 jam, 2-3 jam satu malam. Selanjutnya ini ada yang namanya prinsip manajemen waktu. Apa itu? Tujuan adalah kunci utama. Gambarkan hasil akhir dengan jelas. Artinya tadi kan tujuan kita di awal jelas. Kita harus membuat jadwal tentang bagaimana kita memanage waktu dari pagi sampai malam ya, setiap harinya. Kalau Anda belajar jadinya apa? Mendapatkan ilmu, jadinya pintar. Terus apa lagi kalau kita belajar? Wawasannya tambah luas. Wawasan tambah luas, pintar anak Ibu. Selanjutnya kalau misalnya Anda tidak belajar atau Anda tidak sekolah, kira-kira menjadi apa? Goblok. Goblok. Terus apa lagi? Tidak tahu apa-apa kalau nggak sekolah. Yang nggak jadi anak pintar ya, Fit ya. Nah, jadi salah satu tujuannya kalau kita mau jadi anak pintar, berarti tujuan kita sekolah itu harus jelas. Terus, yang kedua, be flexible please. Artinya adalah bagaimana kita tuh hidup kita itu harus fleksibel, ya. Jangan hidup kita itu terlalu monoton. Apa itu monoton? Pokoknya saya tiap hari harus sekolah, Bu. Saya datang ke sekolah hanya datang duduk, diam, dada guru, saya tidur. Kalau enggak saya main game. Benar nggak kira-kira tuh? Benar. Benar. Nah, ini yang benar ini berarti dia belum paham nih yang namanya bagaimana kita memanajemen waktu. Ya. Nah, artinya apa? Hidup itu kita jangan monoton, nggak boleh.
makan. Berteman, istirahat, makan di kantin. Jadi nggak monoton hanya belajar saja kan? Iya, jangan mentang-mentang mau jadi anak pintar ya udahlah tuh. Pokoknya saya datang ke sekolah, saya malam belajar sampai subuh. Habis itu saya di sekolah saya juga masuk kelas, jam istirahat pun saya pakai untuk belajar terus. Nggak boleh juga seperti itu. Jadi kita harus fleksibel terhadap diri kita. Ikutin alur, waktunya belajar, waktunya istirahat. Terus ini juga penting, selamatkan waktu dengan prioritas. Nah ini yang sering, apa maksudnya itu? Selamatkan waktu dengan prioritas. Memprioritaskan hal yang penting di suatu waktu. Ya betul, memprioritaskan hal-hal penting dulu dalam diri kita. Misalnya nih yang sering kalian langgar, di saat gurunya masuk mengajar sudah selesai ada tugas. Habis itu karena kalian lebih senang bermain game, udahlah nanti aja tugasnya, sehingga pertemuan berikutnya tugas itu tidak selesai dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan tugas apa yang didapat? Hukuman atau sanksi dari guru. Sanksi yang paling enak adalah diomelin. Enak nggak kira-kira diomelin? Enak. Karena saking enaknya makanya kalian selalu mengulang. Diulang lagi kesalahan yang sama. Ya kan? Enak pun dimarahi, enak pun diomelin. Jadi itu adalah pola pikir yang salah. Di sini kita harus selamatkan waktu dengan prioritas. Jadi selamatkan waktumu yang masa bodoh dengan prioritas apa yang harus segera dilaksanakan, dikerjakan dengan tepat pada waktunya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham belum? Oke, ada yang mau bertanya? Siapa? Ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang manajemen waktu. Ya. Bagaimana cara kita menyeimbangkan waktu antara belajar, istirahat, bermain, ibadah, dan kegiatan lainnya sebagai pelajar? Oke, bagaimana cara kita menyeimbangkan waktu kita? Ayo, siapa kira-kira berani menjawab? Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Bagaimana cara kita menyeimbangkan waktu bermain, ya, beribadah, waktu tidur kita, waktu belajar kita? Jawabannya gampang. Buatlah jadwal terstruktur seperti yang akan kita laksanakan. Karena dengan jadwal, maka kan teratur. Oh, dari jam sekian sampai ke sekian. Kalau kita tidak punya jadwal, semaunya kita, maka kan kegiatan harian kita tidak terkontrol. Jadi dengan membuat jadwal, mulai dari bangun tidur sampai tidur, nanti kita akan praktekkan. Mudah-mudahan mulai hari ini nanti kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Oke, selanjutnya yang dari cewek, ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, permisi ada. Ini mau bertanya apa saya? Silakan. Jadi bagaimana sih tips untuk menerapkan manajemen waktu buat pelajar? Bagaimana caranya atau tipsnya untuk apa tadi? Memanajemen waktu kita ya untuk seorang pelajar. Nah ini kan tadi sudah ada nih. Kita harus bermain di sini, ya. Ini yang harus kita lakukan. Nah. Kita harus punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan kan kita nggak punya apa sih yang ingin kita capai. Nah bagaimana caranya? Terus haruslah dipelajari beberapa poin ini. Inilah tujuan dari pembelajaran kita. Kita harus bisa menerima hidup kita yang fleksibel, terus harus berani berkata tidak, dan segera melaksanakan. Karena kan yang menjadi masalah satu, selalu menunda dengan mengganti dengan sesuatu yang menyenangkan. Karena kalau sudah sampai rumah, apakah belajar masih menyenangkan? Pasti sudah jawabannya tidak, karena yang menyenangkan adalah bersantai, terus bermain game, betul. Apalagi? Tidur. Apalagi? Bermain sama teman, Bu. Ke rumah teman bermain. Atau nobar ya? Suka nobar. Nongki gitu enggak? Nongki. Kalau nongki ngapain? Nongkrong, Bu. Nongkrong sama siapa? Teman. Nongkrong sama teman. Jadi seperti ini yang harus kita terapkan. Bagaimana cara seorang pelajar memanage waktunya? Oke, paham sampai di sini? Sekarang kita akan masuk ke tugas ya. Nanti kita akan bagi kelompok. Ini jumlahnya ada berapa orang tadi? 32 siswa ya? Ya, nanti Ibu minta satu kelompok itu 6 orang. Satu kelompoknya kita bagi 6, jadi ada beberapa kelompok. Ada 5 kelompok ya? Minggu ini, pertemuan ini adalah kita buat aja dulu jadwal harian ya.
Oke, sekarang Ibu minta kita bagi kelompok biar gak terlalu rame. Ayo kita langsung mengatur satu kelompok 6 orang. Silakan diatur. Ya, saling berhadapan aja. Dengarkan instruksi Ibu ya. Tugas kalian membuat jadwal lewat aplikasi Canva. Sudah paham Canva semua? Sudah paham Canva ya? Nah, sekarang Ibu menginginkan kalian membuat jadwal harian. Mulai dari bangun tidur, buatlah jadwal kira-kira jadwal yang paling baik untuk kedepannya. Diskusi dari kelompok itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Paham nggak tugas ini? Sudah, kita buat itu dulu. Ibu kasih waktu 15 menit aja ya. Ya, oke. Dimulai dari sekarang, silakan didiskusikan. Habis itu nanti tiap kelompok nanti presentasi ya satu-satu. Kalau sudah selesai filenya langsung kirim ke Ibu lewat WA Ibu. Oke, kita mulai dari sekarang ya, 15 menit dari sekarang. Oke, gimana dengan kelompok ini, sudah paham? Bingung. Ini kelompoknya karena berbeda-beda pendapat, jadi diambilnya satu orang aja atau kita semua berpendapat? Jadi gini, kalian ambil, ini kan kita membuat contoh ya, program harian untuk yang paling baik dulu ke arah positif. Jadi mana kira-kira yang paling banyak suaranya, kan ada tuh yang sama. Kita buatnya misalnya hari Senin, hari ini dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau sedang bangun tidur itu kan kalau jam pertama misalnya subuh kan rata-rata bangunnya jam berapa, kalian kompaknya jam berapa, terus sholat subuh itu kan bareng-bareng ya, waktunya sama. Jadi ambil suara yang terbaik ya. Jangan dulu ya. Gimana kelompok ini? Ada masalah? Kan kita sudah manajemen waktu nih. Kita itu jam berapa yang pas untuk tidur? Karena ini kan kita baru mau membuat jadwal itu. Kira-kira kalau pas untuk jadwal tidur itu sesuaikan nih dengan teman-teman kelompok. Misalnya Bu, si ini tuh jam tidurnya jam 11, sedangkan saya jam 10. Ditulis aja dulu apa yang dilakukan yang paling lama tidurnya. Itu yang diambil ya. Kira-kira dia tidur larut malam ini apa yang dia kerjakan, biar nanti kita tahu, oh ternyata saya jam 10 udah kelar, dia jam 12 tidur masih mainan game. Ditulis aja jam 11 sampai jam 12 malam masih scroll TikTok, terus atau misalnya masih asik dengan bermain dengan game. Tulis aja dulu, nanti kan kita diskusikan di atas ya. Oke, terima kasih. Gimana kamu ini? Ada masalah? Apa? Dampak yang terjadi apabila manajemen waktu dengan baik. Dampaknya, dampak apanya ini? Dampak positif apa dampak negatif? Nah, kalau misalnya dampak negatifnya kita dalam manajemen waktu, ya, artinya kan tidak terkontrol ya kalau negatif. Ya kira-kira apa? Contohnya tidur terlalu larut malam. Ya. Nah, yang kalian buat ini adalah membuat dulu per jamnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Terus dampaknya apa? Ya kalau tidur terlalu malam, kira-kira dampaknya negatifnya apa? Bangunnya kesiangan. Terus kalau sudah bangun kesiangan, dampak ke sekolah apa? Nanti 15 menit kemudian kita presentasi di atas. Oke ya? Oke. Oke anak-anak? Sudah selesai semua? Semua jawabannya? Oke. Ibu cek dulu ya. Oke, lihat dulu yang pertama. Ini punya kelompok 1 ya? Oke, silakan kelompok 1 silakan dipresentasikan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desa Novajerina dari Dian Trianti. Dan saya Rufian Agustin. Oke, jadi ini adalah kegiatan diskusi kami pada hari Minggu ya, teman-teman. Dari jam 4 sampai jam 5 lewat 15 menit bangun, terus ibadah bagi umat muslim. Jadi kami semua muslim. Dan jam 5 sampai jam 15 menit sampai jam 5 lewat 45 menit mandi, lalu menyiapkan sarapan.
sarapan, lalu beres-beres rumah. Dan jam 7.25 sampai jam 9 mencuci pakaian. Terus jam 9 sampai jam 10 memasak. Oke, sekarang siapa kelompok berapa dulu yang mau menanggapi? Teman-teman, ya silakan kelompok 2. Saya mau tanya Bu, ini Ya. untuk kegiatan hari apa? Kebetulan ini hari Minggu. Oh, ini untuk kegiatan hari Minggu ya. Kegiatan di hari Minggu, oke. Terus masih ada? Tidak ada. Itu aja. Oh iya, dia tidak kelihatan. Ini tadi tidak ditulis nih kegiatan untuk hari apa ya. Nah, itu. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Kenapa scroll TikToknya lama sekali daripada baca buku? Nah, ini yang mana? Membaca buku 19:30 sampai 20. Ada scroll TikTok 20:15 sampai 21:30. Nah, tuh pertanyaan dari temennya. Kenapa baca buku lebih banyak daripada scroll TikTok ya? Lebih banyak dari baca buku. Ayo, kenapa bisa? Oh gitu, mumpung hari libur, jadi jam scroll TikToknya lebih banyak daripada jam belajarnya. Di hari lain kayak gitu juga? Enggak, karena memanfaatkan waktu libur dengan scroll TikTok. Oh iya, itu ya jawabannya ya. Oke, beri aplaus dulu buat teman-teman tadi ya. Selanjutnya, Ibu minta kelompok cowok dan presentasi. Ini adalah contoh jadwal harian kelompok kami. Mulai dari bangun jam 4.00 atau jam 4.00 itu kita mulai bangun untuk misalnya ibadah atau mandi di luar baru ibadah bisa. Terus jam selanjutnya jam 5 itu kita bersih-bersih prepare itu untuk berangkat sekolah, lalu sarapan, bangun bersih-bersih sarapan. Sampailah di jam 7 kita berangkat di jam 7 sampai jam 7 berangkat sekolah jam 8. Jam 8 sampai di sekolah, mungkin jika hari Senin itu pasti upacara ya kalau di sekolah. Selesai upacara, kita pasti belajar masuk sekolah, masuk ke kelas, belajar seperti biasa. Dan di tengah-tengah belajar ini pasti ada jam istirahatnya. Mungkin antara jam 9 atau jam 10 atau jam 11 gitu. Selanjutnya jam 12 sampai jam 13. Nah, di situ kita juga ada waktu istirahat lagi dan di situ waktu kita isoman. Apa itu isoman? Istirahat, sholat, makan, ya, atau ibadah lah. Lanjut sampai jam 1.00. Nah, di situ kita mulai masuk kelas lagi dan belajar seperti biasa lagi sampai jam pulang. Jam pulang mungkin biasanya kalau di sini di kelas sekolah kita jam 4 ya, jam 4 lebih kita pulang. Jam 17 atau jam 5 sampai dengan jam 6 kita beristirahat sejenak karena capek, lelah atau dari sekolah. Selanjutnya jam 6 atau jam 18.00 kita mulai mungkin bersih-bersih badan, misalnya mandi. Setelah mandi kita ibadah, sholat maghrib. Dan setelah sholat mungkin kita sempatkan untuk makan malam dulu atau hal-hal lain yang kita kerjakan, hal yang kecil. Sampailah di jam 9.00. Nah, situ kita lanjut lagi untuk sholat isya, ibadah. Setelah sholat isya jam 9 sampai jam 21, kita jika ada tugas kita kerjakan di jam tersebut dari jam 19 sampai jam 21. Mungkin kita perlu waktu yang lama untuk mengerjakan tugas. Selesai itu jam 21 sampai jam 22, jam 22.00 waktu kita bersantai, menikmati waktu senggang. Contohnya ya mungkin ada yang bermain game, ada yang membaca buku, ada yang bermain sosmed, Instagram, TikTok, ada yang nonton TV biasanya sama keluarga di jam-jam segini, itu cocok banget. Dan setelah itu semua dilakukan, kita kembali lagi tidur dan bangun di jam 4 dan mengulang lagi di harinya seperti itu. Ini keren ya, ini ada catatan, coba dibaca. Manajemen waktu itu penting. Iya, ini motivasi yang luar biasa. Beri aplaus dulu dah. Oke, satu kelompok lagi. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Salamarini
skincare. Terus mandi skincarean. Ya lanjut. Jam 6.40 bersih-bersih rumah. Jam 7.30 membantu ibu cuci piring. Jam 8 pergi ke pasar beli sayur. Jam 10 kemudian kita bersih-bersih kembali untuk persiapan tidur. Iya, beri aplaus dulu buat temannya. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada Bu. Ya, silakan. Kenapa sarapannya terlalu siang? Nah, kenapa sarapannya terlalu siang? Adanya di jam berapa sarapannya? 9.20. Nah, kenapa sarapannya katanya terlalu siang? Alasannya apa? Oh, kebanyakan yang dimasak sehingga sarapannya siang. Sekalian ya sarapan sama makan siang. Itu ya jawaban temennya. Untuk yang terakhir, tadi teman-teman kalian sudah menyampaikan beberapa contoh kegiatan harian yang kita laksanakan. Jadi Ibu harap mulai dari sekarang setiap siswa tugasnya di rumah adalah membuat jadwal masing-masing. Nanti kita akan bertemu kembali minggu depan. Terus jangan takut untuk mengatakan tidak. Ingat itu ya, jangan pernah takut mengatakan kata tidak kepada diri kita sendiri. Terus luangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif. Nah, ini poin ke-6 akan kita bahas untuk di pertemuan selanjutnya. Apa itu kegiatan kreatif dan produktif? Oke, sekarang Ibu mau tanya. Selanjutnya Ibu mau tanya. Tadi kita sudah melihat teman-temannya membuat jadwal. Terus teman-temannya juga sudah memahami, menonton. Sekarang, siapa yang mau menceritakan pengalaman sehari-harinya tentang manajemen waktu? Ayo, satu orang. Angkat tangan. Siapa? Coba. Ada pengalaman apa tentang manajemen waktu yang belum teratur sebelum belajar manajemen waktu? Seperti bangun kesiangan. Nah, bangun kesiangan. Terus? Sarapannya lebih siang. Sarapannya lebih siang. Sering terlambat sholat. Sering terlambat sholat. Apalagi? Penyebabnya semua itu terjadi apa? Terlalu lama tidur. Terlalu lama tidur. Nah, terlalu lama tidur ngapain? Ngapain kalau malam? Kan lambat tidur nih, akhirnya kesiangan, nggak sholat subuh. Malamnya memang ngapain? Setelah mengerjakan tugas, main HP. Main HP. Main HP, main game apa hanya scroll TikTok juga? Scroll aja sampai kebablasan waktunya. Ya, jadi lain kali betul-betul harus di-manage ya, waktunya diatur ya. Makanya buat jadwal yang lebih bagus lagi, yang lebih terperinci lagi. Oke, untuk cewek, Ibu minta satu orang. Siapa yang pernah ini? Mana tadi yang merah? Oh ini. Coba jelaskan. Tadi bilang Bu saya punya pengalaman. Coba ceritakan pengalamannya. Sering bangun kesiangan. Sering bangun kesiangan. Tidurnya terlalu larut malam. Ngapain? Scroll TikTok. Scroll TikTok juga. Ini. Terus apa lagi? Lebih mementingkan main game daripada belajar. Lain kali nggak boleh kayak gitu ya. Besok kita ke ruangan BK untuk mendapatkan ini dulu bimbingan khusus. Karena memang ini juga salah satu siswa yang sering mendapat teguran dari guru gara-gara tugas nggak kelar. Ya kan? Iya, kelar ya? Ya, bagus. Jadi harus kita perhatikan. Nah, salah satu yang harus kita buat adalah membuat apa? Memanage waktu dengan membuat jadwal yang lebih baik lagi, lebih tertib, lebih teratur. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tunjuk. Yang kemarin kena omel guru siapa ya? Satu orang. Coba kamu, kenapa kemarin kamu sampai kena omel guru? Kenapa nggak ngerjain tugas? Tidurnya kecepatan. Emang kenapa kok tidur sampai terlalu cepat? Kalau tadi itu tidur kemalaman, ini sekarang tidur kecepatan. Apa yang menyebabkan tidurnya kecepatan? Soalnya kecapean. Kecapean. Habis ngapain? Kayak habis ekskul. Jadi pengaruh ekskul membuat capek, tidur, akhirnya pulang sekolah tidurnya kecepatan, lupa ngerjain tugas. Ya, berarti lain kali tetap juga harus di manajemen waktunya. Ya, dari kapan kita menghabiskan waktu di sekolah, terus kapan kita mengatur jam tidur kita, dan prioritas kapan kita mengerjakan tugas. Sehingga tidak terulang lagi. Malu kan kalau diomelin terus di kelas?
ya. Oke, terima kasih waktunya. Oke, yang itu tadi pengalaman-pengalaman dari teman-teman semuanya, terus yang sudah membuat daftar. Selanjutnya bisa kembali ke posisi masing-masing dulu. Oke ya. Jadi karena waktu kita juga sangat terbatas, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Ibu minta tolong, ini ada lembar tugas ya, lembar kerja siswa namanya LKPD, tolong diisi ya. Pokoknya jadi pokoknya. Ya, sambil menunggu kertas lembarannya dibagi dijelaskan. Itu ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab. Nanti yang tidak mengerti boleh ditanyakan ke ibu. Waktunya untuk pengisian lembar kerjanya 5 menit ya. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai? Sudah. Ibu minta tolong dikumpulkan tugas-tugas teman ibu. Ya, sambil menunggu Oke, sambil menunggu lembar jawaban dari teman-temannya, ibu ingatkan kembali. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali. Kita akan melanjutkan. Hari ini kita baru membuat jadwal harian. Insya Allah minggu depan kita akan membuat jadwal baru lagi, belajar membuat jadwal, yaitu bagaimana kita memanfaatkan waktu senggang. Apa saja yang harus kita lakukan di waktu senggang, dan bagaimana cara mengatur mengatur waktu belajar kita yang baik. Insya Allah di hari dan yang sama minggu depan kita akan bertemu kembali. Terus untuk selanjutnya ya, yang belum sempat tampil tadi, nanti insya Allah minggu depan diperbaiki kembali catatan-catatannya, terus jam-jamnya dibagusin lagi, dan yang terakhir setiap siswa wajib membuat tugas yang seperti tadi. Paham semua sudah? Oke, sekian kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini secara bersama dapat bermanfaat buat kalian semua. Amin. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, ayo kita berdoa dulu. Silakan Jeffrey dipimpin doanya. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, ingat jaga kesehatan, aturlah waktu dengan baik. Sampai jumpa lagi Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.